Selamat sore. Jadi untuk kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu RC Circuit for Timing. Tapi sebelum saya menjelaskan itu semua, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Gidis Aran Suktofilo dengan NIM belakang 179 dari kelas TM 2023 ya. Nah, sebelum kita membahas tentang RC Circuit lebih mendalam, saya akan menjelaskan tentang apa itu sih prinsip dasar dari DC. Nah, rangkaian DC adalah arus listrik yang mengalir dalam satu arah yang tetap dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, prinsip dasar DC ini juga melibatkan hukum Ohm, di mana arus atau I dalam suatu rangkaian sebanding dengan tegangan atau V dan inversi proporsional atau berbanding kebalik dengan resistance atau resistansi, yaitu I sama dengan V per R. Nah, dan di bawah ini merupakan ilustrasi dari rangkaian DC tersebut. Yang mana kita bisa lihat dari I itu memiliki arah yang sama, yaitu arah ke kiri semua. Nah, lanjut, kita akan memasuki tentang apa itu RC circuit. Nah, ini adalah RC circuit. Nah, RC circuit itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya pengisian dan pengosongan. Nah, yang pengisian itu ketika sumber tegangan diterapkan ke rangkaian RC. Kapasitor C terisi melalui resistance. Tetapi untuk pengosongan itu sebaliknya. Ketika sumber tegangan dilepas dari rangkaian RC yang sudah terisi penuh, yaitu kapasitor C akan mengalir kembali melalui resistance R. Nah, seperti itu. Nah, untuk pertama-tama kita akan membahas tentang pengisian RC itu sendiri. Nah, untuk pengisian RC yaitu pengisian kapasitor tidak terjadi secara instan karena memang kapasitor mempunyai karakteristik yang bergantung pada waktu. Dan jika suatu rangkaian mengandung resistor R dan kapasitor C, maka akan terbentuk rangkaian pengisian RC dengan karakteristik yang berubah secara eksponensial seiring waktunya. Nah, semua rangkaian atau sistem listrik atau elektronik mengalami semacam penundaan waktu antara terminal input dan output ketika sinyal atau tegangan kontinu, DC atau bolak-balik, ataupun juga AC yang diterapkan pada rangkaian tersebut atau sirkuit tersebut. Nah, penundaan ini umumnya dikenal sebagai penundaan waktu, rangkaian, atau konstanta waktu, yang mana akan saya jelaskan nantinya. Nah, yang mewakili respons waktu rangkaian ketika tegangan atau sinyal langkah masukan diterapkan. Konstantan waktu resultan dari setiap rangkaian atau sistem elektronik akan sangat bergantung pada komponen reaktif baik kapasitif maupun induktif. Yang terhubung dengannya konstantan itu mempunyai satuan tau atau biasanya simbolnya T, tapi dalam bahasa Latin. Nah, ketika ketegangan DC yang meningkat diterapkan kapasitor yang kosong, maka kapasitor menarik apa yang disebut arus pengisian. Nah, lalu juga dan mengisi daya. Ketika tegangan ini diturunkan, kapasitor mulai melepaskan muatannya ke arah yang berlawanan. Nah, seperti yang tadi sudah dilihat dari ilustrasi sebelumnya. Dari pengisian dan pengosongan itu memiliki arah yang berbeda. Nah, karena kapasitor dapat menyimpan energi listrik, kapasitor bertindak seperti baterai kecil, menyimpan atau melepaskan energi pada platnya sesuai kebutuhan. Nah, muatan listrik yang tersimpan pada plat kapasitor dinyatakan sebagai Q sama dengan CV. Pengisian atau penyimpanan dan pengosongan atau pelepasan energi tidak pernah terjadi secara instan. Nah, jadi untuk pengisian ataupun nanti pengosongan yang akan saya jelaskan nanti, itu pasti membutuhkan namanya waktu untuk mengisi ataupun mengosongkan eh, daya yang ada di dalam sirkuit tersebut. Nah, jika sebuah resistor dihubungkan secara seri dengan kapasitor yang membentuk rangkaian RC, kapasitor akan terisi secara bertahap hingga tegangannya mencapai tegangan supply. Nah, waktu yang dibutuhkan kapasitor untuk terisi penuh itu setara dengan 5 konstanta waktu atau biasanya disebut dengan istilah 5T. Dengan demikian, respon transien atau rangkaian RC seri setara dengan 5 konstanta waktu. Dan nanti untuk tabelnya saya akan perlihatkan untuk waktu pengisian dan waktu pengosongan. Lalu juga ada waktu respon transien T diukur dalam tau yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya sama dengan R kali C dalam detik.
di mana R adalah nilai resistor dalam ohm dan C adalah nilai kapasitornya dalam farad. Ini kemudian menjadi dasar rangkaian pengisian AC, di mana 5T juga dapat dianggap sebagai 5 kali RC. Seperti itu. Nah, lanjut untuk rumus sirkuit pengisian RC-nya. Nah, untuk pengisian RC-nya ini, kita bisa menggunakan hukum tegangan Kirchhoff atau KVL. Nah, penurunan tegangan ini diberikan sebagai ini. Vs dikurangi R dikali I dalam kurung T tutup kurung kurangi V Vc buka kurung T tutup kurung T sama dengan 0. Nah, arus yang sekarang mengalir di sekitar rangkaian tersebut disebut namanya arus pengisian dan ditentukan dengan menggunakan hukum Ohm sebagai I sama dengan Vs per R, yang mana saya sudah sebutkan ketika penjelasan prinsip dasar dari DC, yaitu I sama dengan VR. Nah, dan ini untuk kurva pengisian sirkuit RC untuk ya pengisiannya. Nah, untuk pengisian, nah, jadi kita bisa lihat ya dari kurva tersebut, kapasitor C ini terisi dengan kecepatan yang ditunjukkan oleh grafik. Nah, kenaikan kurva pengisian RC itu jauh lebih curam pada awalnya karena laju pengisian paling cepat pada awal pengisian. Namun segera berkurang secara eksponensial ketika kapasitor menerima muatan tambahan pada laju yang lebih lambat. Oh, seperti itu. Nah, saat kapasitor terisi, beda potensial pada plat-platnya mulai meningkat seiring dengan waktu sebenarnya yang diperlukan agar muatan pada kapasitor mencapai 63% dari tegangan maksimum. Yang mungkin hmm, terisi penuh dalam kurva ketika 0,63 Vs. Nah, udah di 0,63 Vs itu untuk mencapai penuhnya 1T dalam satuan waktu, yaitu konstanta waktu T. Nah, lalu titik tegangan 0,3 ini diberi singkatan 1T. Nah, sudah terlihat jelas ya di sini ya, yang untuk garis orange-nya. Lalu kapasitor terus mengisi daya dan perbedaan tegangan antara Vs dan Vc mulai berkurang. Begitu pula dengan arus rangkaiannya. I. Kemudian pada kondisi akhirnya lebih besar dari 5 konstanta waktu. Ketika kapasitor dikatakan terisi penuh. Itu biasanya T itu biasanya tidak terdefinisi atau infinity, I sama dengan 0, Q sama dengan Q besar sama dengan CV. Nah, pada jarak tak terhingga, arus pengisian akhirnya berkurang menjadi 0. Nah, seperti yang dilihat dari di sini. Menjadi 0. Nah, dan kapasitor bertindak seperti rangkaian terbuka dengan nilai tegangan supply, seluruhnya melintasi kapasitor VC sampai dengan PS. Seperti itu. Nah, lanjut ya. Nah, lanjut yang sebelumnya saya sudah katakan yaitu konstanta waktu RC atau tau. Nah, di sini tau memiliki rumus yaitu T sama dengan R kali C. Nah, konstanta waktu RC ini hanya menentukan laju muatan di mana R dalam ohm dan C dalam farad. Karena tegangan V berhubungan dengan muatan pada kapasitor yang diberikan oleh VC sama dengan Q per C. Maka tegangan pada kapasitor VC pada suatu saat selama periode pengisian diberikan sebagai yang di atas ini. Nah, itu VC sama dengan VS, buka kurung 1 kurangi E pangkat buka kurung minus T per RC tutup kurung. Nah, untuk VC itu apa sih? VC itu tegangan yang melintasi kapasitor. Lalu juga ada VS, ada tegangan supply. E adalah bilangan irasional yang disajikan oleh Euler sebagai 2,7182. Nah, lalu T itu waktu yang berlalu sejak penerapan tegangan supply. RC adalah konstanta waktu dari rangkaian pengisian RC itu sendiri. Nah, ini untuk tabel pengisian RC-nya. Nah, oke. Nah, yang tadi sudah disebutkan yaitu untuk dengan satu konstanta waktu itu yang sudah terisi itu 63,2% ini voltasenya, lalu currentnya itu sisanya 36,8% dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat 5T itu sudah terisi penuh. Nah, 9,9,3 dan ya mungkin sisanya sedikit ya 0,7% untuk karet. Lanjut. Nah, lalu kita akan berpindah pada
Sirkuit pengosongan RC. Nah, pada tutorial rangkaian pengisian RC sebelumnya, kita melihat bagaimana sebuah kapasitor mengisi daya melalui sebuah resistor hingga mencapai jumlah waktu yang dengan 5 konstan waktu atau dikenal dengan 5T. Nah, jika kapasitor yang terisi penuh ini sekarang terputus dari tegangan pasokan baterai DC, energi yang tersimpan yang terbentuk selama proses pengisian akan tetap berada di platnya tanpa batas waktu. Dengan asumsi kapasitor ideal dan mengabaikan kerugian internal, menjaga tegangan yang tersimpan di sambungannya. Jika baterai diganti karena hubungan pendek, ketika seakan ditutup kapasitor akan mengalir kembali melalui resistor R seperti yang kita miliki sekarang pada rangkaian pengosongan RC. Seperti itu. Nah, dan ini untuk kurva pengosongan RC-nya. Emang lebih apa ya? Berbanding terbalik dengan ya pasti lebih berbanding terbalik lah ya namanya pengisian dan pengosongan. Nah, dan ini untuk kurva pengosongan RC-nya. Nah, ketika saklar pertama ini ditutup, kapasitor mulai mengeluarkan muatan seperti yang ditunjukkan. Nah, laju peluruan kurva pengosongan AC lebih curam pada awalnya karena laju pengosongan paling cepat pada awal. Nah, bisa kita lihat dari sini. Pengosong ada. Nah, namun kemudian mengecil secara eksponensial seiring dengan hilangnya muatan kapasitor pada laju yang lebih lambat. Ketika pengosongan berlanjut, PC berkurang sehingga arus pengosongan menjadi lebih sedikit. Nah, ini ketika sudah mau habis di sini. Nah, ketika melihat di rangkaian pengisian RC sebelumnya bahwa tegangan melintasi kapasitor C sama dengan 0,5 VC pada 0,7 T dengan nilai keadaan stabil akhirnya mencapai 5 T. Akhirnya 5 T. Jadi ini benar-benar habis. Ya meskipun ada 0,7 T ya, ada sisanya. Nah, dan ini untuk rumus pengosongan RC itu sendiri. Nah, untuk rangkaian pengosongan RC ini tegangan pada kapasitor sebagai fungsi waktu selama periode pengosongan didefinisikan sebagai seperti ini. Nah, PC sama dengan PS kali E pangkat minus T per RC. PC itu tegangan melintasi kapasitor, lalu PS tegangan supply, T adalah waktu yang berlalu sejak pelepasan tegangan supply, dan RC ini ya yang tadi sudah saya katakan adalah konstanta waktunya. Sama seperti rangkaian RC sebelumnya kita dapat mengatakan bahwa rangkaian penguasaan RC itu waktu yang dibutuhkan untuk pengetahuan. Jadi sama untuk maupun pengisian untuk menghitung konstanta waktunya dalam pengisian atau pengosongan itu sama rumusnya, yaitu tau sama dengan R kali C, di mana R dalam ohm dan C dalam farad. Dengan demikian kita dapat menunjukkan pada tabel berikut presentasi nilai tegangan dan arus untuk kapasitor dalam rangkaian pengosongan RC untuk konstanta waktu tersebut. Nah, dan ini untuk tabel pengosongan RC-nya. Nah, Nah, jadi berbanding terbalik dengan pengisian. Kalau pengisian tadi eh, ketika 1T, voltasenya itu yang lebih besar daripada current-nya. Nah, jadi seperti ini. Kan awalnya kalau di di pengisian itu adalah 63,2 voltasenya. Tapi untuk pengosongan itu terbalik, voltasenya yang lebih kecil. Dan lama-lama untuk 5T sama 0,7 habis karena pengosongan. Sedangkan current-nya yang naik. Seperti itu. Nah, untuk kurva tegangan dan waktunya eh, itu sudah termasuk dalam kurva ini pengosongan RC dan juga pengisian sirkuit RC-nya. Jadi cukup segitu untuk penjelasan RC sirkuit for timing. Semoga membantu dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Selamat sore dan terima kasih.